Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyyuhu wa khaliluh. نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita semuanya pada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'd, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya al-hadirun, jamaah salat subuh Masjid Muhajirin Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini, cukup dingin, Pak, ya. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita semuanya untuk melakukan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan sholat subuh atau melakukan amalan di saat-saat seperti ini, Pak, itu pahalanya lebih banyak, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudhu pasti dingin, Pak, ya. Masya Allah, saya datang Semarang dingin. Kalau di Jogja nggak begitu dingin, saya dingin ini, Pak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu. Baik, amal itu adalah di antara termasuk amal yang terbaik, yang besar itu, Pak, jenengan menyempurnakan wudhu indal makarih, di waktu-waktu yang tidak nyaman, di tempat yang dingin atau airnya pas dingin. Itu Masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Tentu mudah-mudahan kita sekeluarga Allah jadikan sebagai pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dari surah Al-Ghasyiyah. Ini sudah menjelang akhir. Kita sudah masuk ke ayat yang ke-23. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas fadzakir innama anta mudzakir. Ini kalau kita artikan sebagai teguran, ya memang sebuah teguran. Ya sedikit mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya. Fadzakir, dan berilah peringatan. Innama anta mudzakir, karena sungguhnya kamu itu ya Muhammad adalah pemberi peringatan. Maksudnya untuk mengingatkan bahwa kita tidak mungkin, bahkan sekelas Nabi itu nggak mungkin bisa memaksa seseorang, memaksa hidayah masuk ke dalam diri seseorang, itu nggak mungkin. Makanya kita pun demikian, nggak mungkin bisa memberikan hidayah kepada seorang.
Tapi kalau memberitahu jalan kepada hidayah, bisa. Tapi kalau memberikan hidayah nggak mungkin bisa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi pun diingatkan oleh Allah, innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaytir. Kamu bukan orang yang harus memaksa. Kamu bukanlah orang yang memaksa seseorang untuk bisa mendapatkan hidayah atau melakukan kebaikan. Lah, di ayat berikutnya, illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ibnu Katsir menyampaikan terkait illa man tawalla wa kafar, maknanya adalah tawalla 'anil amal bi arkanih. Tawalla itu artinya berpaling, Pak. A'radha. Imam Muqatil mengatakan bahwa yang dimaksud tawalla itu a'radha, berpaling. Berpaling dari kebenaran. Bahkan berpaling dari yang telah dia dengarkan. Kalau nggak dengar sih wajar, Pak ya. Tapi kalau sudah dengar kemudian dia berpaling, model orang ada yang seperti itu. Dikasih tahu, kemudian dia berpaling. Ada orang-orang yang model seperti itu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kalau belum tahu sih wajar, Pak. Belum mengilmui itu wajar. Tapi yang parah itu, mohon maaf, yang tidak enak itu kalau dia sudah memahami, mengetahui, mengilmui, terus kemudian dia berpaling. Itu seperti Bani Israel. Di surat Al-Baqarah itu panjang itu membahas Bani Israel. Itu rata-rata mereka berpalingnya setelah mengilmui. Itu anehnya. Bukan sebelum mengilmui ya, bukan. Tapi justru setelah mengilmui kemudian dia berpaling. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita itu. Senada dengan ayat ini supaya tidak berpaling. Itu seperti di surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Wa wala tatawallaw, dan janganlah kamu berpaling anhu darinya. Jadi setelah panggilan sayang, hai orang-orang yang beriman, itu panggilan sayang kepada orang yang memiliki keimanan. Taatilah Allah, kita diminta untuk mentaati Allah dalam berbagai macam hal yang diperintahkannya, menjauhi yang dilarangnya. Itu sudah mudah sebenarnya. Menjadi orang beriman itu mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa rasulah, dan mentaati rasulnya. Dan wala tatawallau, janganlah kamu berpaling darinya. Wa antum tasma'un, sedang kalian mendengar. Ini di Al-Anfal itu begitu. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu memang dia mendengar dulu, mengilmui, mengetahui, dan kemudian berpaling. Sampai di Al-Anfal begitu, wa antum tasma'un, sedangkan kamu mendengar. Dan kita tahu Bani Israel begitu. Bahkan orang yang sempat mendengar kalamnya Allah langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pernah memilih 70 orang terbaik dari murid-muridnya, dari Bani Israel. Karena mereka meminta untuk, ya Musa, kita ingin mendengar firman Allah, supaya menguatkan iman kami. Akhirnya Nabi Musa pun memilih 70 orang.
diajak ke Bukit Tursina, mendengarkan langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu, Pak, yuharrifuna kalam Allah. Yuharrifuna kalam Allah. Mereka akhirnya mentahrif, merubah, menambah dan mengurangi firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka baru saja mendengar. Coba kita bayangkan itu. Mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Langsung dari Allah. Kalau kita kan melalui mushaf, gitu kan kita baca. Tapi kalau Bani Israel langsung Pak dengar, Pak. Ajib, Pak ya. Bani Israel itu memang luar biasa. Mereka sering melewati hal-hal yang sangat menakjubkan. Itu Bani Israel. Tapi setelah itu dirubah, Pak, karena ada kepentingan. Di ayat ini pun begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Anfal 20 tadi. Kita diminta taat kepada Allah dan Rasul, jangan berpaling terhadap apa yang telah kita dengarkan. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kalian itu seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, kami mendengar, wa hum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Maksudnya dia mendengar sami'na tapi wa asoina, kami mendurhakai. Tidak sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Nah, di Al-Ghasyiyah ini kita diingatkan terus. Al-Ghasyiyah itu kan salah satu surat yang sunnah dibaca di hari Jumat dan juga di waktu subuh. Di hari Jumat kita harusnya selalu mendengar ini. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang tawalla, berpaling. Maksudnya dari berpaling dari apa? Anil amali bi arkanihi, melakukan amal dengan rukun-rukunnya. Dia berpaling dari mengamalkan berbagai macam hal yang memang telah dia ilmu. Jadi berat sebenarnya Pak kalau sudah berilmu itu, ya, konsekuensinya adalah beramal. Tapi asal kemudian kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mudah amal itu sebenarnya. Di dalam syariat Islam itu, amal itu kan sangat mudah, Pak. Cuman kita orang-orangnya saja yang suka berimprovisasi. Ya. Sebenarnya mudah dalam Islam itu. Salat subuh ya tinggal salat subuh 2 rakaat. Pengajian-pengajian kan begitu. Nggak menyusahkan sebenarnya syariat ini, Pak. Puasa Ramadan ya puasa. Cuman kadang kita yang membuat syariat ini menjadi sulit untuk dijalankan. Itu masalahnya. Jadi masalahnya di mana, Pak? Bukan di syariatnya, masalahnya adalah di orangnya. Islam itu Masya Allah agama yang sangat mudah. Tapi muslimnya lah yang membuat Islam itu sulit untuk dijalankan. Agama yang sangat toleran kalau sebenarnya. Insya Allah. Kalau ada yang orang yang berbicara tentang toleransi, Islam sebenarnya toleransinya luar biasa. Tidakkah kita ingat misal toleransi dalam masalah akidah? Surat apa Pak misal? Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum a'biduna ma a'bud, wala ana a'budu ma a'badtum, wala antum a'biduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, mudah Pak ya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah. Kita tidak boleh mentolimi, tidak boleh mencaci maki. Bahkan kita loh Pak, tidak boleh. Nabi SAW itu melarang tasubbu, mencela, mencaci Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya. Mencaci, Pak, menyaki. Tapi kalau kita katakan ini salah, ini benar, tapi menghina itu nggak boleh ya. Karena nanti mereka menghina Allah Subhanahu wa taala gitu. Agama Islam luar biasa, Pak ya. Sangat mudah dijalankan. Illa man tawalla wa kafar.
Wa kafara, apa yang dimaksud dengan wa kafara di sini? Wa kafara bil haqqi bi jananihi wa lisanihi. Itu mengingkari kebenaran dengan anggota badannya dan lisannya. Peringatan itu dikorelasinya dengan ayat sebelumnya. Peringatan itu tidak akan sampai kepada orang-orang tadi yang tawalla wa kafar, berpaling dari melakukan amal dan mengkufuri kebenaran. Itu enggak mempan. Pokoknya peringatan sehebat apapun, dengan wahyu atau mungkin orang sebaik apapun kalimatnya, kalau dia memang tidak mau beramal dan mengingkari kebenaran dengan lisannya, anggota badannya, tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Dan juga senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla." Surah Al-Qiyamah. Maka mereka mendustakan dan mereka juga tidak mau salat. Mendustakan, tidak mau salat, mendustakan kebenaran dan tidak mau salat. Salat maksudnya apa? Beramal. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi mereka justru mendustakan, wa tawalla, dan berpaling. Jadi kalau model orang seperti ini itu memang sulit. Mau dikasih tahu seperti apapun sulit. Artinya yang bisa merubah itu siapa? Ya diri sendiri, Pak. Diri sendiri. Yang membuat kita mau beramal itu diri sendiri, Pak. Nggak bisa manusia itu mengatakan nanti kalau saya sudah dapat hidayah. Kapan lagi? Nggak bisa. Hanya diri sendiri yang bisa merubah itu. Ya, tentu kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita dengan sebuah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yughayyiru biqaumin, tidak mungkin atau tidak merubah suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah diri mereka sendiri. Jadi yang bisa merubah, Pak, kita ini, Pak, dari malas, dari apapun itu ya diri sendiri, Pak. Masyarakat, kaum, ya kaum itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Itu kaidah yang sangat-sangat mudah sekali. Saya mau sholat subuh misalnya, ya, selalu berjamaah. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya ada kemauan dari antum sendiri, panjenengan sendiri. Mau melakukan ini dan itu. Siapa? Ya diri sendiri, Pak. Ayat tadi loh, Pak. Allah itu nggak mau merubah, Pak. Sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Begitu juga Islam ini. Mau sampai kapan terpuruk seperti ini, Pak? Masya Allah, ya kan? Jumlahnya semakin banyak, tapi ya terpuruk kan? Itu mau menyangkal pernyataan saya ini kan enggak, Pak, ya? Betul nggak, Pak, Islam sekarang sedang terpuruk? Terpuruk, Pak. Masya Allah. Di belahan negeri kemarin tuh, di Norwegia atau di mana? Masya Allah. Quran dibakar, dilindungi oleh polisi di sana kan, Pak, ya? Dan nggak ada orang yang bisa berbuat apa-apa. Atau misal di Palestina deh. Di Palestina, di Masjidil Aqsa, di rongrong. Semua muslimin tahu nggak, Pak? Tahu. Apa yang dilakukan? Nggak ada. Ya, nggak ada yang berarti. Antum buka map, ada negara Palestina nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Barusan tadi malam saya buka lagi, atau kemarin sore kan, karena lagi bercerita dengan anak dan ponakan masalah Danau Tiberias dan kisah-kisah tentang nanti di mana Nabi Isa, kemudian Dajjal keluar dan sebagainya. Karena lagi bahas itu, Pak, ya. Dari kisah Tamim Ad-Dar yang bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu. Itu negara Palestina nggak ada, Pak. Adanya ya Gaza, Yerusalem, tapi Palestinanya hilang.
Semua muslimin tahu, Pak. Tahu, Pak. Tapi apa yang dilakukan? Ya ada. Berarti memang Islam lagi terpuruk. Lah siapa yang bisa merubah itu, Pak? Ya kita kan. Kita kemudian mengkaji, memahami ayat Allah, firman Allah. Lalu kemudian ada amal berikutnya. Ya, kita kan baru mengkaji ini kan. Amal berikutnya yang mudah-mudahan nanti hadir. Jadi begitu. Yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Jadi yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang berpaling ya, kemudian mendustakan ya, sulit diharapkan. Dan begitu juga surga. Surga itu sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peruntukkan, Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan untuk seluruh manusia sebenarnya. Tapi ternyata memang ada orang yang tidak mau masukinya. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi latadkhulunnal jannata kullukum." Iya Pak, ada kalimat kullukum, setiap dari kalian. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Latadkhulunnal jannata, sungguh pasti ya. Ini kalimatnya menggunakan taukid. Taukidnya berlipat-lipat ya. Ada huruf lam di situ dan juga ada huruf nun tasdid di akhirnya. Latadkhulunna, sungguh pasti kamu akan masuk al jannata, surga. Kullukum, setiap dari kalian. Tapi ada akhirnya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bukan kecuali ini, enggak. Kecuali yang tidak mau. Kan aneh, Pak. Pasti sahabat bertanya, loh ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Kemudian Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Orang yang taat mengikutiku, berarti dia masuk surga. Tapi orang yang mendurhakaiku, itu yang dimaksud aba, yang tidak mau. Itu maksudnya. Mudah Pak ya. Jadi dalam beragama ini masuk surga pun sebenarnya mudah sekali. Tinggal kita mentaati Allah dan Rasul. Seperti Al-Anfal 20-21 tadi. Tapi sayangnya kita sendiri yang tidak mau. Itu masalahnya. Yang tidak mau merubah diri sendiri tadi dan sebagainya. Niat terus. Tapi kalau tidak mau menggerakkan diri, ya nggak akan bisa Pak. Saya mau puasa Senin Kamis. Misal gitu kan. Mau toh gitu. Tapi memang tidak pernah mau melakukan. Ya tidak mungkin bisa. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah Pak, tidak mengendaki saya sholat puasa Senin Kamis. Salah. Mau ini, mau itu, mau apa namanya? Banyak hal lah. Tapi dia tidak mau bergerak untuk melakukan. Ya tidak akan bisa lama-lamanya. Gitu, Pak. Itu agama kita yang mulia begitu. Motivasi orang untuk bergerak, melakukan amal. Tidak duduk zikir di masjid. Ini nggak boleh, Pak ya. Bisa dipukuli oleh Umar bin Khattab gitu ya. Kalau masih ada. Karena dahulu begitu kan, ada orang yang berzikir di masjid, kemudian dibawakan Umar belarak. Belarak itu tahu Pak? Belarak itu apa namanya, cabang-cabang kurma itu. Itu dibawakan oleh Umar. Kalian keluar nggak dari masjid? Kalau nggak, dicabuk dengan beliau dengan itu. Masya Allah. Nah nggak bisa begitu. Agama Islam itu adalah agama yang justru menyuruh kita untuk beramal, melakukan amal. Kemudian ayat berikutnya, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka
Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih setelah dia mendengar, setelah dia mengilmui, itu berat. Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Padahal seharusnya cukup ayat ini mengatakan fayu'adzibuhullahul adzaba. Maka Allah akan mengadab dia dengan sebuah azab. Cukup tidak? Cukup. Tapi masalahnya karena dia sudah mengilmui itu loh. Kadang ngeri-ngeri juga Pak kalau sudah ngaji itu ya. Sudah membaca, mengilmui, mendengar, itu ngeri Pak kalau tidak beramal itu. Ancamannya itu bukannya sekedar azab, tapi al-azab al-akbar. Azab yang besar. Apa itu maksudnya? Iya, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah mengilmui. Kalau enggak kan wajar. Tapi kalau sudah mengilmui itu yang berat. Dan di akhir ayat hadirin yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, sejatinya kehidupan itu inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum. Menarik, ayat ini dimulai inna ilaina thumma inna alaina. Dan para ahli tafsir mengatakan ini sebuah penegasan dan sebuah kepastian. Penegasan apa? Penegasan bahwa kita itu ilaina kepada Allah, iya bahum akan kembali. Dan kepastian apa? Tsumma inna alaina hisabahum, sungguhnya hak kami, kewajiban kami adalah menghisab. Ini kaidah penting, Mbak. Bahwa kehidupan itu ada akhirnya. Akhirnya itu apa? Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah berikutnya bahwa kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setiap hari Jumat khotib mengingatkan kita semua Pak, yang sedang sibuk dengan berbagai macam kegiatannya, amalnya gitu ya. Diingatkan inna ilaina iyabahum. Kamu itu ya, ada akhirnya, Pak. Kehidupanmu itu ada akhirnya. Senada dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kamu itu inna lillahi, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sungguhnya kepada Allah raji'un, kalian semuanya akan kembali. Senada juga dengan firman Allah ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu akhir dari kehidupanmu. Jadi kehidupan ini tuh ada akhirnya. Yang sudah terlalu banyak angan-angan yang luar biasa Pak ya. Ingat bahwa kehidupan ini itu ada akhirnya. Enggak selama-lamanya Pak. Buktinya apa? Buktinya keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang kemarin masih bisa ikut ngaji, ya, masih bersua, tiba-tiba sudah di alam kubur. Jadi kehidupan ini ada akhirnya. Inna ilaina iyabahum. Enggak selama-lamanya. Maka yang sudah terlalu banyak angan-angan kadang dibatasi. Ya. Terlebih angan-angan dunianya terlalu melenceng jauh. Ya. Harus dibatasi. Inna ilaina iyabahum. Ini kaidah luar biasa. Kalau setiap orang, kita semuanya muslim, mukmin gitu ya, memahami kaidah ini, itu dia tidak akan muluk-muluk hidup di dunia. Tapi untuk amal akhiratnya, wah dia kejar.
Ambisi dalam kehidupan akhirat, tapi tidak ambisi dalam kehidupan dunia. Kenapa? Karena ada batasnya tadi. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan hari Jumat selalu diingatkan, Pak. Sayangnya kita ini kadang nggak paham tentang ayat ini. Nah, sudah ingat ini, sudah paham. Nanti insya Allah di hari Jumat akan diingatkan khatib biasa. Kita kalau di sini biasanya baca apa, Pak? Kan ini kan ya, ala-ala sama al-ghasyiyah. Seringnya itu. Atau qaf, ya kan? Qaf sama, qaf itu ya qafal Qur'anul Majid. Itu kan tentang kehidupan akhir. Inna ilaina iyabahu. Itu kaidah, Pak. Ya. Kaidah yang harus selalu dibawa kemanapun. Di tempat kerja ya harus dibawa juga. Dimanapun harus dibawa. Akhir kehidupan itu kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya sekedar kembali. Kalau sudah kembali selesai kan enak, Pak. Enggak, masalahnya itu ada tahapan berikutnya, dihisab, itu loh yang tidak enak. Kalau sudah kembali selesai, ya alhamdulillah ya, Pak ya. Ini enggak apa-apa, kembali kepada Allah. Tapi masalahnya bukan itu, masalahnya adalah dihisab itu loh, Pak. Itu enggak enak, Pak, dihisab itu, Pak. Subhanallah. Enggak enak. Kalau kita sudah dihisab nanti, ya, Allah berfirman, "Mali hadzal kitab." Orang yang sudah dihisab nanti dikasih kitab itu, "Mali hadzal kitab." Kitab apa ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha, kecuali kok semuanya ditulis. Kaget kita baru besok itu, Pak. Setiap apapun yang dilakukan oleh tangan, kaki, tubuh kita, Pak, anggota badan kita, semuanya itu nanti akan dihisab, yang besar maupun yang kecil. La shaghiratan wala kabirah. Itu yang harus diingat berikutnya, kaidah berikutnya. Sampai-sampai kita nanti mengatakan, mali hadzal kitab. Ini kitab apa? Mosok kitab kok bisa nulis semuanya? Hari ini kadang kita lupa melakukan kemaksiatan kecil aja, sedikit aja. Besok itu semuanya terpampang. Masya Allah. Bisa kebayangkan, Pak ya, kalau setiap dari Muslim itu ingat kaidah ini. Kembali kepada Allah dan ada dihisab. Inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum. Seperti apa, Pak, kualitas Muslim itu? Bisa dibayangkan, Pak? Antum coba bayang kualitasnya seperti apa? Luar biasa pasti. Dia melakukan amal orientasinya akhirat. Dia bekerja orientasinya akhirat. Orientasinya akhirat, tidak akan nipu. Nggak mungkin, Pak. Korupsi lah, nggak mungkin, Pak. Orang hari ini mau disumpah pakai Al-Quran 10, 20, ya kalau memang nggak punya kaedah ini, Pak, kan? Iya, tetap akan begitu, Pak. Diganti lagi ya begitu terus, Pak. Diganti lagi begitu terus. Nyuwun sewu, apalagi tidak punya keimanan. Oh, yang punya iman aja tidak punya kaedah ini ya begitu, akan menipu. Dan betapa banyaknya mafia di negeri ini kan. Itu sudah nggak perlu kami sampaikan, ya untuk semuanya paham lah ya. Di berbagai macam instansi begitu ada kan. Nyuwun sewu, gitu Pak ya. Betul Pak kata Pak Usuf kan. Lembaga apapun yang Masya Allah. Ada semuanya gitu. Ada orang-orang yang begitu. Kenapa nggak paham kaidah ini? Bahwa akhir kehidupannya pada Allah. Kemudian dia akan dihisab. Coba kalau kita ingat selalu ini Pak ya. Bahaya. Mau melakukan apapun nanti dihisab. Mau melakukan ini nanti dihisab ya. Akhirnya dia tidak mau melakukan kecuali perbuatan itu nanti mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
Itu yang harus selalu kita ingat. Dan yang pertama kali dihisab itu apa, Pak? Yang pertama kali dihisab itu dari seorang hamba adalah sholat. Sebelum yang lain. Tentu nanti yang lain akan dihisab. Tapi sholat panjenengan ini semua itu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah sholat. As-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah terhadap seorang hamba di hari kiamat itu sholat. In sholahat atau sholuhat. Kalau sholatnya baik, baik sairu amalihi, seluruh amalnya. Kalau sholatnya buruk, buruk seluruh amalnya. Nggak enak loh. Ini yang nyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ya setelah ini yang kita periksa itu sholat dulu, Pak. Juga penting itu. Benar nggak sih sholat saya ini gitu? Sujud saya, rukuk saya, ya. Bacaan saya ini sudah benar belum? Kalau belum benar, ya harus belajar. Betul nggak gerakan saya ini? Mengucapkan takbir itu waktu gerakan seperti ini. Sami Allahu liman hamidah seperti ini dan sebagainya. Itu coba Pak, dipelajari lagi. Baca buku mungkin ya. Ada sekarang banyak buku itu. Benar Pak, karena itu Nabi yang menyampaikan. Kalau baik, insya Allah baik semuanya Pak. Loh kok bisa Ustaz? Kok sholat bisa menjadi ukuran? Karena menarik Pak sholat itu sebenarnya. Antum bisa kebayangkan sholat itu gerakannya, bahkan sebelum gerakannya itu tertata dengan rapi. Harus ada syarat rukunnya wudhu. Wudhu pun ada. Betul kan Pak ya? Jadi semuanya Pak, saling keterkaitan gitu. Itu mengajari manusia itu rapi, teliti, teliti loh Pak. Nabi mengatakan, wailulil aqab, celaka bagi seseorang yang tidak membasuh aqab, mata kakinya. Loh ada orang kan wudhu, ya, ya sering lah kita lihat orang wudhu tanya kakinya digini-ginikan gitu ya. Sehingga belakang ini atau di bawah mata kaki itu nggak kesiram air. Sah nggak wudhunya? Nggak sah. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya gimana Pak? Ya, nggak sah. Itu Pak. Makanya kok sholat itu menjadi ukuran Pak. Orang itu teliti, ya, kan? Berhati-hati. Kalau sholatnya sudah teliti, berhati-hati, kehidupannya juga begitu Pak. Lihat saja Pak, orang yang sudah sholatnya itu tertata dengan rapi, baik, dia insya Allah dalam kehidupannya juga begitu. Baris, diingatkan oleh imam, sawu sufufakum, luruskan, ya, nggak boleh tengpletot, ya. Jadi ingatkan untuk rapi, ya, teliti dan sebagainya. Itu sholat. Maka kalau sholatnya baik, insya Allah baik nanti seluruh amal. Jadi nanti ini yang diteliti kita adalah sholat. Karena itu yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kita, Pak. Semua. Saya belum pernah belajar tentang fikih sholat. Belajar fikih sholat. Fikih toharo. Belajar, Pak. Kadang kan kita enggak, belum pernah, Pak, ya kan? Belum pernah. Pernah belajar fikih toharo full dari awal itu kan. Terus kemudian fikih sholat dari takbir sampai salam. Kalau belum pernah, nah ini mulai dipelajari. Iya, Pak. Saya sholatnya pokoknya lihat kanan kiri. Wah, ini berarti belum. Gitu. Fikih toharo, ya. Fikih toharo penting, Pak. Nyuwun sewu, Pak Bu, ya. Terutama ibu-ibu. Saya itu punya pengkajian apa namanya rutin ya dengan ibu-ibu.
dahulu ngaji ini gitu. Tapi kemudian di akhir-akhir saya minta kita ngaji, dan sepakat juga jamaah itu kita ngaji apa namanya, bab tohar, tentang bersuci. Ternyata masya Allah, dari yang kita bacakan itu dari sebuah kitab referensi gitu ya, ternyata banyak yang kelewat gitu lah. Ya, ternyata ada ini ya, ternyata ini. Waduh, selama ini saya nggak ini. Ternyata begitu, Pak ya. Subhanallah. Nah, maka perlu Pak mengaji. Dari yang paling sederhana itu adalah toharoh. Kadang kita sudah belajar tentang apa namanya, Pak? Manajemen inilah ya, tentang apa lagi bisa. Tapi ternyata hal yang paling sederhana itu tadi, bab toharoh, bab mensucikan najis itu ternyata belum kelar. Kalau belum kelar, sholatnya bahaya. Tidak tahu ini najis nggak ya? Ini benar nggak ya? Ini kalau belum selesai, hati-hati. Karena kita tadi melewati summa inna alaina hisabahu. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dinampakkan kebaikannya, yang buruk akan dinampakkan keburukannya. Allah tidak pernah menzalimi sedikit pun, Pak. Ini Pak diingat, Allah itu tidak pernah menzalimi makhluknya sedikit pun. Jadi kalau dia baik, ya baik. Kalau buruk, ya buruk. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya ya, untuk dimudahkan melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah hisab kita besok dengan hisab yang mudah. Demikian yang mungkin bisa kita kaji di pagi hari ini. Ada masih beberapa waktu, Pak. Silakan, barangkali ada yang mau didiskusikan, Pak. Kami persilakan. Sudah jam 6, Pak. Oh, monggo, Pak. Ya. Takut tahu. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaan dari Pak Sigit? Kan kalau sudah tahu konsekuensinya, beramal. Terus bagaimana ya, Ustaz? Apa lebih baik nggak tahu saja? Maksudnya gitu, Pak ya? Pak, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu seorang muslim. Itu setiap hari hampir 17 kali membaca firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang apa, Pak? Maghdub, yang dimurkai. Waladhdallin, bukan juga jalan mereka yang sesat. Apa yang dimaksud dengan maghdub dan dhal? Maghdub yang dimurkai itu siapa, Pak? Orang-orang Yahudi kan? Dhalin, orang yang sesat siapa? Nasrani. Kenapa Yahudi maghdub? Karena mereka orang Yahudi, Pak. Antum kalau ke Israel, mereka itu orang Yahudi, Pak, lebih dekat ke kitabnya daripada ke pelajaran yang lain. Kalau Nasrani, kebalikannya. Mereka justru lebih banyak meninggalkan kitab daripada mempelajari kitab. Tapi kalau Yahudi, Masya Allah, antum kalau ke Israel, Pak, saya pernah melihat YouTube itu, YouTuber Malaysia. Dia masuk ke Israel dan dia melihat kibut.
namanya kibut. Apa? Kibut. Kibut itu kalau YouTuber judulnya itu pertahanan sesungguhnya Israel itu bukan alutsistanya, tapi ini. Saya lihat ternyata kibut. Kibut itu seperti apa? Bukan, Pak. Kibut itu kemarin kalau ahli tentang perang yang masuk ke Al Zaitun, seorang wanita, siapa namanya? Antum ikut mengikuti berita Al Zaitun nggak? Aduh, nggak ya. Kan ngundang seorang wanita kan, pakar tentang eh, apa namanya, peperangan gitu ya, tentang perang. Dia kan menyampaikan ke Panji Gumilang, ini itu seperti kibut gitu ya, di Israel. Apa itu kibut? Itu seperti kompleks begini, Pak. Kompleks luasnya hektaran. Di dalamnya itu ada kayak halako-halako ilmu. Anak-anak usia seperti ini, dari mulai SD sampai SMA itu nggak ada yang pegang HP. Nggak ada, Pak. Anak SD nggak ada yang pegang HP. Antum perlu ke sana. Dan memang saya lihat antum nanti cari di YouTube, Pak ya, jenengan ya. Itu anak-anak nggak ada yang pegang HP, Pak. Terus ada kebun, mereka bercocok tanam, panen dan sebagainya. Luar biasa, itu kibut. Itu kata YouTuber ini pertahanan sungguhnya Israel. Dan mereka halakohnya, sekolahnya itu mempelajari Taurat. Nggak ada mempelajari ilmu sains gitu, itu nggak ada. Mempelajari Taurat, Pak. Saya itu kagum sekali, ya Allah. Yahudi luar biasa, tapi dia menyebarkan, membuat ini dan itu, dinikmati oleh kita semuanya. Tapi mereka mengajarkan anak-anak di awal itu tentang ketuhanan, siapa Tuhan mereka. Yang dicekoki ke anak-anak itu bahwa Yahudi itu nanti adalah pemenang di akhir zaman. Dari Taurat. Merinding saya kalau lihat itu. Ya Allah, kalau kita Islam ini ya Allah, K-pop lah ya kan, TikTok, apalagi Pak. Cita-cita anak-anaknya jadi YouTuber, Pak. Yang saya sangat sayangkan bahkan kepada anak-anak yang didik saya itu, saya ya, ingin jadi apa? Ustadz, yang kedua YouTuber lah. Subhanallah. Di Israel, Pak, ya ada anak pengen jadi YouTuber ya. Mereka itu paham benar bahwa pemenang di akhir zaman itu adalah Yahudi. Dicekoki begitu. Nggak ada anak SD megang HP, Pak. Antum lihat deh. Atau kalau mau bareng-bareng ke sana gitu ya. Gitu, Pak. Jadi mereka itu sebenarnya paham kitab, maghdub. Kenapa? Dia tidak mau menjalaninya. Tapi juga jangan jadi yang kedua, dzalin, tidak mengilmui tapi melakukannya, menganggap bahwa Tuhan itu tiga. Antum tanya ke orang Yahudi bagaimana pendapat tentang Trinitas itu. Itu pasti mereka itu membodoh-bodohkan orang Nasrani. Tidak ada. Isa bahkan tidak dianggap sebagai nabi pun tidak dianggap. Tapi kalau mereka masih mengagumi Muhammad, cuman salah. Nah, menurut mereka begitu. Yang benar adalah Musa, terakhir nabinya, dan Tuhannya adalah Yahweh itu kan. Tuhannya Nabi Musa. Tapi kalau orang Yahudi mau menilai orang Nasrani, itu salah. Mereka itu tersesat. Kenapa? Karena mereka melakukan karena tidak berdasarkan ilmu. Jadi kita kalau Muslim tidak boleh dua-duanya, Pak. Sedikit. Makanya Nabi mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang menuntut ilmu itu wajib, Pak, hukumnya bagi setiap Muslim. Meskipun konsekuensinya adalah amal. Tapi amal itu kan, Pak, ya sebatas kemampuan kita. Sudah lah, Pak, ya. Kalau memang tidak bisa, misal tadi niatnya puasa Senin Kamis nggak bisa, ya sudah, Pak. Oh nggak wajib kan? Wajibnya puasa Ramadan. Cuma tadi sebuah contoh saja, Pak, saya sampaikan itu. Kalau kita niat saja tidak mau melakukannya, tidak mungkin terjadi. Allah Ta'ala alam, Pak, ya.
Ada pelajaran menarik tadi ya, kibut. Antum coba pelajari. Kalau pernyataan saya salah, nanti bisa kita diskusi di bulan depan. Tapi saya pelajari begitu, Pak. Saya pelajari itu. Di situ luar biasa, Pak. Orang Yahudi itu, Masya Allah. Negara kecil, tapi besar gara-gara ada kibut itu. Bukan pertahanan alutsistanya, bukan. Kibutnya tadi itu. Ya gitu ya. Allah Ta'ala alam. Ada lain, Pak? Ada lagi? Ibu-ibu? Buat enten? Kalau tidak ada kita akhiri pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ada benarnya datangnya semata-mata dari Allah. Kalau ada salahnya ya karena kebodohan kita dan dari syaitan. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.